Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prabowo Putra dengan NIM 2210302042 kelas A2 malam ingin mempresentasikan tentang tingkat penyebaran COVID-19 di masa varian Delta. Yang pertama tentang COVID. Badan Kesehatan Dunia World Health Organization WHO pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus klaster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab klaster pneumonia ini adalah novel coronavirus. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China pada tanggal 30 Januari 2020. WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau disebut juga kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease atau disebut juga COVID-19. Asal mula COVID-19 varian Delta. Namun seiring berjalan waktu, virus SARS-CoV-2 mengalami ribuan kali mutasi dan beberapa di antaranya memunculkan varian baru yang relatif lebih berbahaya, mengakibatkan gejala-gejala yang semakin sulit dibedakan dengan penyakit-penyakit umum lainnya. Dan bahkan ada pula varian baru yang memperparah gejala infeksi COVID-19 pada tahun 2021, yaitu varian Delta. Varian Delta SARS-CoV-2 juga dikenal sebagai garis turunan B16172 adalah varian garis turunan dari B1617 dari SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19. Varian ini termasuk varian yang dianggap penting. Ia ditemukan di India pada akhir tahun 2020 dan diduga bertanggung jawab terhadap sebagian peningkatan kasus pada gelombang kedua pandemi di India yang dimulai sejak Februari 2021. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melabeli varian ini sebagai varian Delta bukan untuk menggantikan nama ilmiah, melainkan sebagai nama yang dipakai secara umum di ruang publik. WHO menganggapnya sebagai varian diwaspadai, disebut juga varian of concern. Kasus COVID-19 varian Delta di Indonesia. Varian Delta di Indonesia mengalami puncak lonjakan kasus COVID-19 pada 19 Juli 2021 dengan kasus konfirmasi COVID-19 mencapai 56.757.000. Kemudian 11 Juli 2021, kasus kematian akibat COVID-19 lebih dari 1.000 kasus dalam sehari. Bahkan pada 27 Juli, angka kematian mencatatkan rekor tertinggi selama pandemi, yaitu menembus 2.069 dalam sehari. Saat itu, provinsi dengan jumlah kematian tertinggi adalah Jawa Tengah sebanyak 417 kasus, disusul Jawa Timur 354 kasus, Jawa Barat 309 kasus, dan DKI Jakarta 184 kasus. Pada periode yang sama, kasus COVID-19 aktif mencapai 556.281.000. Kasus aktif merupakan pasien yang masih dinyatakan positif dan mengidap virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Tingginya lonjakan kasus menyebabkan rumah sakit di sejumlah daerah kewalahan menampung para pasien. Pihak rumah sakit itu mendirikan tenda darurat untuk mengurai penumpukan pasien COVID-19. Pada 14 Juli 2021, Kemenkes mengatakan angka keterisian tempat tidur atau juga bed occupancy rate di rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Bali di atas 80%. Banten menjadi provinsi dengan BOR tertinggi dengan BORRS mencapai 91,14% hingga 13 Juli. Jawa Barat mencapai 86,88%, DKI Jakarta 85,91%, Jawa Tengah 83,45%, dan Jawa Timur mencapai 82,37%. Selain itu,
Kemenkes menunjuk 3 rumah sakit vertikal, yaitu RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Suryanti Saroso untuk menjadi rumah sakit khusus COVID pada 27 Juni 2021. Berikut gejala COVID-19 varian Delta. COVID-19 varian Delta bisa menimbulkan gejala yang berbeda-beda pada setiap orang. Berbagai gejala COVID-19 akibat infeksi virus corona varian Delta ini juga bisa bersifat ringan hingga berat. Beberapa orang positif COVID-19 varian Delta tercatat tidak memiliki gejala, tetapi sebagian besar lainnya mengalami keluhan yang bertambah parah dalam waktu 3-4 hari. Berikut adalah beberapa gejala yang dapat muncul bila terkena COVID varian Delta. Salah satunya adalah demam, pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan, anosmia, batuk, kelelahan, nyeri otot, sesak napas, sama diare. Berikut resiko penularan COVID-19 varian Delta. Virus SARS-CoV-2 atau virus corona penyebab COVID-19 varian Delta diketahui lebih mudah dan cepat menular daripada varian virus corona lainnya. Riset sejauh ini menyebutkan bahwa COVID-19 varian Delta memiliki tingkat penularan lebih tinggi hingga 10% dibanding virus corona varian Alpha. Salah satu teori menyebutkan bahwa protein pada permukaan virus corona varian Delta lebih mudah menyatu dan berbaur dengan sel manusia, sehingga membuat virus tersebut lebih mudah mengalahkan sistem kekebalan tubuh dan menginfeksi manusia. Selain itu, virus corona varian Delta diketahui memiliki kemampuan untuk bereplikasi atau berkembang biak lebih cepat dibandingkan virus corona biasa. Tingkat keparahan COVID-19 varian Delta. Dibandingkan dengan COVID-19 varian Alpha atau yang lainnya, COVID-19 varian Delta memiliki tingkat keparahan lebih tinggi. Selain itu, virus corona varian Delta diketahui dapat menimbulkan komplikasi yang lebih parah pada pasien lansia atau memiliki penyakit penyerta sebelumnya seperti diabetes, hipertensi, atau asma. Varian virus corona baru ini juga lebih mudah menginfeksi anak-anak, remaja, dan orang dewasa di bawah umur 50 tahun, orang yang dengan kelainan sistem imun, dan orang-orang yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 juga berisiko tinggi terinfeksi COVID varian Delta. Kemampuan vaksin COVID-19 dalam melawan COVID-19 varian Delta. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin COVID seperti vaksin AstraZeneca dan vaksin Pfizer memiliki antibodi yang cukup melawan COVID-19 varian Delta, dan jika baru divaksinasi dosis pertama, vaksinasi dosis pertama hanya memberikan perlindungan terhadap varian Delta sebanyak 33%, sementara perlindungan vaksin COVID-19 dosis lengkap terhadap varian Delta diketahui bisa mencapai 60 hingga 80%. Tidak berbeda dengan perlindungan vaksin COVID-19 terhadap varian virus corona lainnya. Oke, berikut presentasi dari saya tentang penyebaran COVID-19 varian Delta di Indonesia. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.